Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Perkenalkan, kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pertama Garut. Perkenalkan, saya Rifki Arfijaya selaku penyuluh KPP Pertama Garut. Di sini akan mencoba menyampaikan informasi terkait tema pada kesempatan kali ini, yaitu batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2022. Jadi untuk batas waktu pelaporan tahun pajak 2022 bagi orang pribadi yaitu pada tanggal 31 Maret 2023. Pada kesempatan kali ini izinkan saya juga untuk memberikan pengetahuan kepada kawan-kawan pajak semua atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada kawan pajak terkait batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi tahun 2022. Untuk kawan pajak yang mungkin ingin memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan, bisa diketik di layar HP-nya, diinput, ditambahkan komentar. Nanti di akhir sesi saya mungkin bisa menjawab atas pertanyaan dari kawan pajak semua. Yang pertama, batas akhir dari pelaporan SPT tahunan itu yaitu tahun pajak 2022 paling akhir tanggal 31 Maret 2023. Itu untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu paling telat di tanggal 30 April 2023. Jadi untuk kawan pajak semua yang merupakan karyawan, usahawan yang terdaftar sebagai orang pribadi, ayo segera laporkan SPT tahunannya paling telat tanggal 31 Maret 2023 atau hari besok, yaitu hari Jumat untuk tahun 2023 ini. Berikutnya, siapa aja sih yang wajib untuk melaporkan wajib pajaknya, yaitu untuk melaporkan SPT tahunan yang artinya adalah semua orang yang punya NPWP dengan status NPWP-nya adalah statusnya aktif. Jadi untuk teman-teman kawan pajak yang status NPWP-nya non efektif itu tidak diwajibkan untuk melakukan laporan SPT tahunan. Namun untuk teman-teman yang melakukan laporan SPT tahunan wajib dilakukan untuk teman pajak yang memiliki status NPWP yang aktif, seperti itu. Lalu terkait pelaporan batas waktu ini paling telat yaitu tanggal 31 Maret. Misalnya kawan pajak ada yang melakukan pelaporannya telat, yaitu misalnya di tanggal keesokannya, misalnya tanggal 1 April, 2 April, ya, yang artinya dilewati batas waktu tanggal 31 Maret. Nah, apa sih atas kejadian itu? Ada konsekuensinya terkait tidaknya atau terlambat lapor. Nah, sanksinya itu menurut undang-undang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang telat lapor yaitu sebesar 100.000. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimana telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi kawan pajak yang statusnya orang pribadi masih ada kesempatan, yaitu paling lambat besok terkait pelaporan SPT tahunannya. Namun jika misalnya melebihi batas waktu, misalnya laporannya minggu depan, itu maka akan ada konsekuensinya sebesar 100.000 per SPT-nya. Lalu terkait pelaporan SPT tahunannya itu ternyata ada banyak jenisnya kawan pajak. Itu tergantung dari mungkin saya coba bahas satu persatu, tergantung dari jumlah penghasilannya atau sumber penghasilannya. Yang pertama ada namanya 1770 SS. SS di sini artinya sangat sederhana. Yang kedua ada 1770S artinya sederhana. Yang ketiga ada 1770. Bedanya apa? Kalau yang SS ini diperuntukkan bagi kawan pajak atau orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi pekerja dengan nilai penghasilan brutonya itu tidak mencapai atau sampai dengan 60 juta rupiah. Namun untuk kawan pajak yang misalnya memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau misalnya lebih dari 60 juta, itu bisa menggunakan formulir 1770S. Jadi nanti dilihat dulu penghasilan dari kawan pajaknya berapa, atau misalnya dari sumber penghasilannya berasal dari satu atau dari dua pemberi kerja. Jadi kalau misal penghasilannya di bawah 60 juta dan hanya dari satu pemberi, itu akan menggunakan formulir 1770 SS. Namun apabila penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja atau misalnya penghasilannya lebih dari 60 juta, maka menggunakan 1770S. Namun untuk
kawan pajak yang merupakan usahawan atau bukan pekerja atau bukan karyawan yang bisa melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas misalnya sebagai dokter atau sebagai arsitek itu menggunakan formulir 1770. Jadi formulir dari SPT tahunan itu tergantung dari sumber penghasilan atau pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan pajak semuanya. Nah, setelah tadi saya bahas jenis-jenis formulirnya, selanjutnya adalah gimana sih cara ngelaporin SPT tahunan ya. Cara untuk melaporkan SPT tahunannya itu ada berbagai cara. Yang pertama, cara untuk pelaporan SPT tahunan bisa menggunakan secara manual. Artinya, kawan pajak semua bisa mendatangi KPP pertama yang terdekat di kantor KPP pertama yang terdekat pada lokasi kawan pajak semua, atau juga bisa dilakukan dengan melakukan pengiriman menggunakan pos atau jasa ekspedisi lainnya. Nah, cara pertama tadi manual, cara berikutnya yaitu secara online. Nah, secara online ini kawan pajak bisa mengakses di website resmi DJP yaitu di djponline.pajak.go.id. Nah, di situ nanti kawan pajak bisa mengakses website itu, nanti bisa melakukan pelaporan. Jadi yang pertama kita login dulu, nanti habis itu kita pilih lapor, lalu kita pilih yang e-filing. Atau bisa juga kawan pajak menggunakan mitra resmi atau penyedia jasa aplikasi lainnya dalam melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi kawan pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan bisa secara manual, yaitu bisa berkunjung ke KPP untuk melakukan pelaporan. Lalu yang kedua bisa secara online, yaitu dengan cara mengakses website djponline.pajak.go.id. Oke. Untuk berikutnya, setelah melakukan pelaporan SPT secara online, tentunya nanti di halaman pertama akan dimunculkan login, yaitu untuk nama dan maksud saya untuk NPWP atau NIK, lalu yang keduanya password. Nah, untuk kawan pajak yang mungkin baru pertama kali mengakses DJP online dan ingin melaporkannya secara online, maka bisa mengklik menu daftar di sini terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya atas NPWP yang sudah dimiliki. Nanti untuk selanjutnya, kawan pajak bisa langsung klik login pada aplikasi DJP online-nya. Nah, untuk yang pertama kali kawan pajak ketika melakukan pendaftaran ada ID yang dibutuhkan kawan pajak yang dinamakan dengan EVIN. Nah, EVIN ini disebut dengan Electronic VIN Number, yaitu salah satu kode rahasia yang diberikan DJP kepada kawan pajak yang sudah mengajukan permohonan aktivasi EVIN. Bagaimana caranya untuk mendapatkan EVIN? Banyak sekali caranya. Yang pertama, kawan pajak bisa mendatangi KPP untuk pengajuan permohonan EVIN. Nah, untuk berikutnya pengajuan EVIN juga bisa melalui kering pajak di 1500200 atau bisa di kolom halaman chat website kami yaitu di pajak.go.id, atau mungkin teman-teman yang belum memiliki EVIN dan terdaftar di KPP pertama Garut itu bisa mengajukan di layanan WhatsApp kami. Jadi teman-teman bisa chat ke nomor 088 22 2 443 443. Jadi ada pertanyaan dari kawan pajak yaitu namanya Salman Farizi untuk mengonfirmasi permohonan EVIN kemana ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak itu sudah mengajukan EVIN secara manual, mungkin bisa langsung menerima. Cuman di sini beliau menchat kalau misalnya sudah mengirimkan ke email KPP Garut. Oke, mungkin saya bisa bantu Pak untuk permohonan aktivasi EVIN. Alangkah baiknya bisa melakukan dengan pengiriman by WhatsApp ke layanan chat kami. Mungkin Bapak bisa catat nomor layanannya di 088 22 2 443 443. Saya ulangi sekali lagi di 088 222 443 443. Sebelum itu saya juga mau menjawab pertanyaan dari kawan pajak yaitu Rinsiori 27. Beliau bertanya, saya tuh udah bikin NPWP tapi nggak datang kartunya ya. Berarti maksudnya sudah mendaftarkan tapi tidak memperoleh kartu NPWP-nya. Nah, ada caranya. Misalnya kalau misalnya belum menerima kartu NPWP-nya, apabila dalam 1 bulan setelah mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan kartunya belum diterima, kawan pajaknya bisa datang ke KPP untuk pengajuan cetak kartu NPWP.
Nanti cetak kartu NPWP bisa dilakukan langsung di KPP agar langsung bisa diterima NPWP-nya, jadi tidak melalui pengiriman pos. Jadi prosedurnya sebenarnya pengiriman NPWP itu pada saat pendaftaran dikirim melalui pos ke alamat yang sudah dipilih wajib pajak untuk pengiriman. Namun apabila kasusnya kayak kawan pajak yang ini Kak Arin Siori, misalnya NPWP-nya belum datang, bisa langsung datang aja Kak ke KPP Pertama Garut untuk melakukan pencetakan ulang kartu NPWP. Untuk Pak Salman diulangi nomor WA-nya boleh Pak di 088 2-nya 222 443 443 088 222 443 443. Untuk pertanyaan dari Pak Ade Dindin Suparjo, sudah WhatsApp tapi belum dibales. Boleh tahu Pak WhatsAppnya ke nomor yang mana? Mungkin nanti bisa ke tim kami untuk menindaklanjuti atas kiriman chat dari Bapak kepada petugas layanan WhatsAppnya. Jadi kami tunggu untuk layanan WhatsApp ke nomor yang mana, nanti biar kami catat, nanti kami tindak lanjuti. Untuk Karin sorry terima kasih Min. Oke, sama-sama. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke topik batas akhir pelaporan SPT tahunan. Setelah mengajukan cara EVIN, yaitu berikutnya adalah dokumen apa aja sih harus dipersiapkan dalam pelaporan SPT tahunan ini. Jadi ketika nanti kita lapor SPT tahunan tentunya harus ada yang dipersiapkan. Yang pertama, untuk kita yang sebagai orang pribadi yang merupakan karyawan itu bisa menyiapkan bukti potong yang sudah diberi dari pemberi kerja. Jadi bukti potongnya disiapkan terlebih dahulu dari pemberi kerjanya. Lalu apabila setelah itu bukti potong dari pemberi kerja, bagaimana dengan yang usahawan? Kalau yang usahawan itu dipersiapkan rekapitulasi peredaran brutonya yang sudah dibuat sama si usahawannya sendiri. Nah, setelah itu yang perlu disiapkan apalagi kalau misalnya ada laporan keuangan, bisa disiapkan laporan keuangannya untuk usahawan yang melakukan pelaporannya melalui pembukuan. Berikutnya yang perlu disiapkan oleh kawan pajak merupakan daftar harta dan juga daftar hutang dan juga daftar keluarga atau tanggungan yang menjadi tanggungan dari kawan pajak. Nah, berikutnya setelah dipersiapkan tadi, mungkin ada kawan pajak yang udah mempersiapkan bukti pembayaran zakat yang penyalur zakatnya sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah, itu juga bisa dipersiapkan karena zakat yang sudah dibayar oleh kawan pajak bisa menjadi pengurang dari penghasilan yang kenakan pajak. Jadi kawan pajak harus yang perlu dipersiapkan antara lain yang pertama ada bukti potong PPh-nya. Bila kawan pajak merupakan pegawai yang dari satu pemberi kerja atau dari beberapa pemberi kerja, berikutnya ada daftar rekapitulasi bruto apabila kawan pajak merupakan usahawan. Berikutnya ada laporan keuangan apabila kawan pajak merupakan usahawan yang melakukan pembukuan. Berikutnya yang dipersiapkan adalah pencatatan terkait daftar harta, daftar hutang, dan juga tanggungan. Dan berikutnya merupakan bukti pembayaran zakat yang dibayar melalui lembaga penyalur zakat yang resmi yang sudah didaftarkan ke pemerintah. Nah, setelah dipersiapkan itunya, maka kawan pajak bisa dengan mudah melaporkan SPT tahunannya sehingga kawan pajak bisa melakukan kewajibannya pelaporan SPT tahunan yang paling telat tanggal 31 Maret 2023. Berikutnya, kalau misalnya status SPT tahunan itu kan ada berbagai jenis status. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan status SPT tahunan? Untuk kawan pajak yang status SPT tahunannya nihil, itu artinya setelah dilakukan penghitungan pajak, maka tidak adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Jadi pajak yang diterima oleh pajak atas yang dihitung di SPT itu statusnya 0 atau nihil. Nah, misalnya status nihil ini biasanya diperoleh untuk kawan pajak yang mungkin penghasilannya tidak melebihi dari penghasilan tidak kena pajak, atau mungkin dari kawan pajak yang tidak memperoleh penghasilan selama tahun berjalan. Berikutnya ada yang namanya status kurang bayar. Status kurang bayar itu adalah artinya setelah dilakukan penghitungan terdapat kekurangan pajak yang masih harus dibayar sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan. Artinya kurang bayar berarti kawan pajak harus melunasi atau membayar terlebih dahulu pajak yang masih harus dibayar tadi agar bisa melakukan pelaporan SPT tahunan.
sehingga pelaporan akhir tahunnya bisa dilakukan atau dilanjutkan. Dan yang terakhir ada yang namanya status lebih bayar. Status lebih bayar ini artinya berarti kawan pajak setelah melakukan perhitungan pajak itu adanya kelebihan pembayaran sehingga bisa mengajukan restitusi atau pengembalian atau bisa mengajukan kompensasi atas tahun pajak yang berikutnya atau sebelumnya. Seperti itu. Jadi kawan pajak nanti ketika melakukan pelaporan SPT tahunan bisa melihat lagi statusnya apakah nihil, kurang bayar, atau misalnya lebih bayar. Jadi kalau kawan pajak yang statusnya nihil bisa dilanjutkan, kalau yang kurang bayar itu bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan menggunakan kode billing. Namun apabila status kawan pajak lebih bayar itu bisa mengajukan kompensasi atau restitusi. Jadi tergantung dari pilihan kawan pajak sendiri. Berikutnya ada salah satu masalah case atau kasus untuk usahawan yang memilih tarif umum dan pekerjaan bebasnya mengajukan NPPN yang paling lambat 31 Maret. NPPN itu adalah norma penghitungan neto. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin mengajukan NPPN itu untuk area usahawan itu bisa dilakukan apabila usahawan tersebut usahanya itu peredaran brutonya tidak mencapai atau sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Sehingga apabila penghasilannya di bawah 4,8 miliar, kawan pajak yang statusnya usahawan bisa mengajukan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto paling lambat 31 Maret di tiap tahun pajaknya. Nah, pemberitahuannya itu bisa dilakukan oleh kawan pajak dengan melakukan pengajuan langsung ke KPP atau bisa melakukan dengan chat ke djponline.pajak.go.id. Di situ bisa dicek juga apabila kawan pajak sudah mengajukan NPPN apa belum. Nah, kita balik lagi ke topik SPT tahunan. Untuk batas akhirnya ternyata besok untuk orang pribadi. Gimana sih kalau misalnya kawan pajak ada mengalami kendala terkait laporan SPT tahunannya? Kawan pajak bisa menghubungi layanan chat dari internal KPP Utama Garut yang kita sebut namanya Kapulaga. Itu di kanal penyuluhan dan pelayanan Garut, itu di nomornya di 08822 443 443. Nah, kawan pajak bisa menghubungi nomor tersebut apabila mengalami kendala terkait perpajakan, khususnya terkait pelaporan SPT tahunan di tahun 2022 ini yang ternyata batas akhirnya di tanggal 31 Maret yang jatuh temponya ternyata besok di hari Jumat. Nah, setelah itu bisa melakukan call center kering pajak di 1500200 atau bisa juga di chat di halaman pajak.go.id. Untuk Kak Fatima bertanya kalau misalnya pengajuan nomor EVIN bisa lewat email. Untuk pengajuan EVIN bisa dilakukan lewat email, namun alangkah baiknya bisa mengajukan langsung by WhatsApp ya, agar kami bisa langsung menindaklanjuti EVIN yang diminta oleh Kak Fatima. Untuk WhatsApp-nya kita ada di layanan Kapulaga, bisa dicatat nomornya Kak di 088222443443. Saya ulangi lagi di 088222443443. Di nomor layanan WhatsApp tersebut nanti di chat aja, pilih dengan menu permohonan EVIN. Nah ini permohonan EVIN itu nanti bisa dilanjutkan di sana. Selanjutnya untuk OP dihimbau untuk orang pribadi atau karyawan ketika melakukan pelaporan SPT tahunannya agar untuk bisa juga melakukan pemadaman NIK menggunakan yang digunakan nantinya sebagai NPWP. Oke, pertanyaan dari Kak Fatima, kalau lewat email caranya gimana Kak? Kalau lewat email adalah caranya bisa ke email di kpp.443@pajak.go.id. Nanti di email tersebut kawan pajak melampirkan fotokopi dari KTP, fotokopi dari NPWP, lalu juga foto isian formulir yang sudah diisi, dan juga ada fotokopi diri apabila dilakukan permohonan secara online. Seperti itu. Nanti untuk tindak lanjutnya bisa dilakukan di dalam email tersebut. Kak, kalau misal perubahan datanya yang dari awalnya usaha sekarang menjadi pekerja, apakah bisa online?
Ini yang dimaksud dengan kakaknya berarti adanya permohonan perubahan data. Perubahan data ini bisa dilakukan secara online, yaitu dengan melakukan pengiriman berkas permohonannya ke halaman email kami, yaitu di kpp.443@pajak.go.id. Nanti di email tersebut kawan pajak bisa mengupload formulir yang sudah diisi, lalu bisa melengkapi data dukung atau lampiran yang sebagai bukti apabila adanya perubahan data, seperti itu. Nanti dikirim di situ, nanti petugas dari kami akan membalas permohonan perubahan datanya, atau misalnya permohonan EVIN-nya, nanti kakaknya bisa balas sama petugas kami di dalam halaman email tersebut. Balik lagi ke orang pribadi tadi, apabila yang sudah melakukan SPT tahunan, kami himbau juga untuk melakukan validasi NIK sebagai NPWP. Karena menurut aturan yang terbaru, nantinya di Indonesia ini kita menganut sistem single identification number. Jadi cukup satu ID untuk berbagai kebutuhan pemerintahan. Nah, untuk kedepannya berarti NPWP akan digunakan sebagai NIK. Maksudnya NIK digunakan sebagai NPWP, sehingga NPWP tidak digunakan kembali, yang nantinya akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Jadi untuk kawan-kawan pajak, ayo segera melaporkan SPT tahunannya. Setelah melaporkan, jangan lupa untuk validasi NIK sebagai NPWP. Ada pertanyaan dari kawan pajak Fatima lagi. Ini saya pas pembukaan NPWP-nya kan sudah dari tahun lalu. Terus sampai saat ini saya belum melakukan bentuk fisiknya di kantor, dan saya juga belum sempat membawa ke kantor. Oke, berarti kakaknya juga belum memperoleh NPWP fisiknya. Kalau misalnya jadinya pengajuan berkasnya nggak ada bentuk fisiknya gimana? Betul, jadi ketika pengajuan NPWP-nya kan tidak ada fisiknya, berarti tidak bisa ada fotonya. Mungkin kami sarankan kakaknya bisa langsung datang ke KPP Utama Garut. Itu alamat kita ada di Jalan Pembangunan nomor 224 Garut. Nah, nanti kakaknya kalau misalnya udah datang ke sini, itu ke petugasnya bilang untuk pengajuan cetak kartu, dan juga pengajuan pengubahan data, dan juga bisa juga pengajuan permohonan permintaan EVIN. Jadi ada berbagai permohonan yang bisa kakak lakukan dalam satu waktu apabila dilakukan langsung di KPP Utama Garut. Namun apabila kakaknya berkenan untuk melakukan permohonan secara online, silakan, misalnya permohonannya bisa disampaikan melalui email, seperti itu. Untuk jam operasionalnya, untuk kami ini untuk pelayanan kebetulan karena ini terkait dengan batas akhir pelaporan SPT tahunan, yaitu hari besok, itu jam layanan kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Jadi kawan-kawan pajak yang belum lapor karena besok batas akhir, apa tahu biar kita nggak kena denda yang pertama, yang kedua biar kita menjadi wajib pajak yang taat juga, ayo kawan pajak segera melaporkan SPT tahunannya. Bisa dengan dua cara. Nah, pertama bisa secara manual, yaitu bisa datang ke KPP, nanti kami bantu pelaporan. Atau yang kedua bisa secara online. Nah, untuk yang mau datang ke kantor pajak, itu bisa datang jam layanan kami di jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Ya siap kak, gaskeun saya ke sana. Oke kakak timah, kami tunggu kedatangannya di kantor Utama Garut. Jangan lupa dibawa berkas-berkasnya, yaitu KTP dan juga fotokopi kartu keluarga. Oke, berikutnya mungkin yang sudah ditanyakan tadi batas akhir waktu pelaporan SPT tahunan. Berikutnya adalah siapa aja sih yang harus melaporkan SPT tahunan, yaitu tadi sudah dijelasin untuk semua orang yang sudah punya NPWP, ya maka dia statusnya sudah menjadi wajib pajak. Nah, untuk punya NPWP yang sudah punya dengan status yang aktif, maka kawan pajak wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi saya ingatkan lagi, batas akhir waktu pelaporan SPT tahunan tahun 2022 ini yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, yaitu bertepatan dengan hari besok, hari Jumat, di tanggal 31 Maret 2023-nya. Jadi kawan pajak bisa datang ke KPP atau bisa melakukan pelaporan secara online. Karena paling telat yaitu besok di tanggal 31 Maret 2023. Apa aja yang perlu disiapkan kawan pajak terkait pelaporan SPT tahunan? Yang pertama adalah membawa bukti potong yang sudah diberikan pemberi kerja.
Apabila telah diberikan, misalnya ada 1-2 bukti potong yang harus dibawa, itu nantinya bukti potongnya akan diisi di dalam SPT tahunan. Namun untuk kami yang misalnya orang-orang yang usahawan atau melakukan usaha, tentunya yang dibawa adalah daftar rekapitulasi penghasilan brutonya yang nantinya akan diisi di dalam SPT tahunan. Berikutnya juga misalnya dia melakukan pembukuan, yang harus dibawa adalah laporan keuangannya. Nah, kawan pajak selain membawa tadi, kawan pajak juga harus menyiapkan daftar kekayaannya, daftar hutangnya, dan juga daftar tanggungan yang menjadi tanggungan dari kawan pajak sendiri. Dan juga apabila kawan pajak yang sudah membayar zakat di penyaluran yang resmi, bukti pembayaran zakatnya itu bisa digunakan sebagai pengurang pajak kawan pajak semuanya. Jadi kawan pajak semua bisa menyiapkan dokumen tadi terlebih dahulu sebelum melakukan laporan SPT tahunan, agar pada saat pelaporan SPT tahunannya itu bisa lancar dilakukan. Nah, setelah itu kawan pajak bisa melakukan yang namanya pelaporan SPT tahunan, karena paling telat adalah pelaporannya yaitu besok pada tanggal 31 Maret 2023. Nah, selanjutnya kawan pajak setelah melaporkan SPT tahunan, kawan pajak juga bisa melakukan validasi NIK sebagai NPWP, yang artinya pemadaman NIK sebagai NPWP. Di situ kawan pajak apabila sudah melakukan NIK sebagai NPWP, nanti bisa dilihat tuh di status layarnya apakah sudah valid atau belum valid. Nah, nanti di layar itu ada 3 status. Yang pertama valid, berarti kawan pajak sudah selesai. Yang kedua perlu konfirmasi, berarti kawan pajak bisa menghubungi KPP Pertama Garut terkait permasalahan tadi. Dan yang ketiga yaitu perlu pemutakhiran, berarti kawan pajak perlu menghubungi KPP Pertama Garut dan atau menghubungi Disduk Capil kalau kawan pajak terdaftar. Karena mungkin data dalam NIK itu ada dalam data yang belum sinkron terhadap data yang ada di Disduk Capil. Nah, ada kawan pajak yang bertanya dari Wandi 2310, batas waktu pelaporan itu udah mau mepet nih batas pelaporannya, yaitu di tanggal 31 Maret 2023, yang artinya besok, yaitu di hari Jumat. Jadi kawan-kawan pajak yang sudah punya NPWP dan statusnya aktif, saya ingatkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya, karena paling telat itu besok untuk kawan pajak yang berstatus sebagai orang pribadi. Karena apabila lewat jatuh tempo, misalnya kawan pajak lapornya itu paling telat besok tidak dilakukan, misalnya lapornya tanggal 1 April, 2 April, atau misalnya tanggal bulan Desember, nah itu ada konsekuensinya, atau ada apa aja sih yang dialami apabila kawan pajak itu tidak atau terlambat lapor. Nah, apabila kawan pajak itu tidak atau terlambat atas pelaporannya, nah itu bisa dikenakan sanksi denda yaitu 100.000 atas tidak ada pelaporan SPT tahunan OP-nya. Hal ini sebenarnya sudah diatur kawan pajak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ada yang bertanya nih, kalau misalnya punya istri 2 bisa menjadi tanggungan apa enggak? Nah, kalau punya istri 2, yang bisa menjadi tanggungan itu hanya yang diakui oleh negara. Ya, artinya istrinya cuma 1 yang bisa menjadi tanggungan negara yang terdaftar di dalam kartu keluarga. Jadi tanggungannya adalah merupakan istri yang sahnya yang terdaftar dari tanggungan negara, dan juga anak-anaknya apabila sudah memiliki anak-anak, seperti itu. Nah, selain tanggungan yang tadi yang sudah ditanya sama kawan pajak ini, yaitu Agus Konjun ini, selain tanggungan, kawan pajak juga harus menyiapkan yang namanya daftar harta dan daftar utang. Nah, daftar harta dan daftar utang ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga ya, maksudnya harus diinput di dalam SPT tahunan. Karena apabila nantinya ada temuan dari, misalnya kami mendapat temuan dari bank atau dari apa yang hartanya belum dilaporkan oleh kawan pajak, maka urusannya bisa lebih panjang. Maka sebaiknya kawan pajak harus mengisi daftar harta dan daftar utang yang dimiliki kawan pajak sendiri. Nah, ada yang bertanya dari Kak Vian Muawana, kalau NPWP-nya sudah tidak aktif tetap dikonfirmasi laporan atau nihil. Nah, untuk NPWP-nya statusnya tidak aktif, kalau misalnya di kantor pajak ini namanya non efektif, itu dia tidak wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.
Namun apabila kawan pajak Vian ini mau melakukan laporan FP tahunan, silakan dilaporkan. Namun nanti statusnya bisa berubah menjadi status aktif kembali. Jadi statusnya ada perubahan dari nonaktif menjadi aktif karena kawan pajak sudah melaporkan FP tahunannya. Nah, ada yang bertanya lagi, batas akhirnya yaitu tanggal 31 Maret 2023, yaitu pada hari Jumat besok yang bertepatan tanggal 31 Maret 2023. Jadi ayo semuanya kawan pajak segera melaporkan SPT tahunannya karena paling telat besok. Jadi daripada kita nunggu besok, ya misalnya kita nggak ada yang tahu, misalnya besok tiba-tiba kita nggak bisa lapor atau misalnya kita ada kerjaan mendadak atau sebagainya. Kalau misalnya bisa sekarang, kenapa enggak? Jadi kawan pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunannya dilakukan pada saat ini juga. Misalnya pada saat ini setelah live ini kawan pajak bisa melakukan SPT tahunannya. Caranya tadi bisa dua. Yang pertama bisa melakukan online, yaitu di DJP online. Yang kedua, kawan pajak bisa melakukan pelaporannya dengan datang langsung ke KPP Pertama Garut. Di KPP Pertama Garut itu di Jalan Pembangunan nomor 224 Garut. Nah, nanti kawan pajak ketika di sini bisa nanya tuh ke petugasnya, Pak, saya mau pelaporan FP tahunan. Nanti dari petugas kami akan mengarahkan kawan pajak semua untuk diarahkan ke pelaporan FP tahunan. Kalau misalnya live sekarang di laporan FP tahunan ini, kebetulan ruangannya ada di sebelah ini, itu udah cukup banyak dari kawan-kawan pajak yang sudah melakukan FP tahunannya. Jadi kami juga menunggu kawan-kawan pajak yang datang ke sini. Untuk hari ini kita tutupnya jam 3 sore, namun untuk besok di hari terakhir kita buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Jadi kawan pajak bisa datang tuh di waktu-waktu tersebut. Dan itu misalnya ada kawan pajak kalau misalnya itu ada istirahat enggak, kita itu udah dijadwal, jadi semuanya standby di waktu tersebut. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir apabila sudah datang di waktu jam 8 sampai jam setengah 5 sore, maka akan kami layani sampai tuntas. Tapi di website pajaknya 0 hari 10 jam Kak. Website pajak apa nih Kak maksudnya? Oke, batas akhir pelaporannya tadi ya di 31 Maret, berarti di besok tanggal 31 Maret jam 23:59. Nah, nanti kawan pajak bisa cek tuh di bukti pelaporannya, itu dinamakan dengan BPE apabila dilakukan secara online. Kalau secara manual BPS, artinya bukti penerimaan surat untuk yang manual. Kalau yang online bukti penerimaan elektronik. Nanti dilihat lagi bukti penerimaannya, apakah kawan pajak laporannya sudah sesuai dengan jatuh tempo atau sebelum atau sudah melewati. Jadi nanti bisa dilihat tuh. Nah, atas dilihat itu kalau misalnya tanggal 31 Maret berarti aman. Kalau misalnya di atas tanggal 31 Maret berarti kawan pajak itu termasuk kawan pajak yang telat lapor SPT tahunannya. Nah, telat lapor tadi saya ulangi lagi ada konsekuensinya, yaitu denda sebesar 100.000 per SPT-nya. Yang hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pak, biasanya berapa lama setelah WhatsApp permintaan EVIN? Untuk WhatsApp permintaan EVIN, biasanya admin kami langsung membalas nanti sesuai dengan persyaratan lengkap. Apabila persyaratannya sudah lengkap, maka petugas dari kami langsung memberikan EVIN yang diminta oleh kawan pajak semua di WhatsApp tersebut. Jadi kawan pajak yang sudah menchat ke nomor layanan kami, saya ulangi nomor layanannya di 088-222-443-443. Nah, untuk kawan pajak yang sudah chat ke sana, karena adanya chat yang cukup banyak, kawan pajak mohon bersabar untuk menunggu. Jadi kami layani chatnya satu persatu dari yang sudah pertama kali chat. Nah, setelah chat itu nanti bisa langsung menerima hasil permintaan EVIN-nya. Jadi prosesnya langsung diterima EVIN yang diminta oleh Bapak Ibu apabila persyaratannya sudah dianggap lengkap. Seperti itu. Nanti EVIN ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk pendaftaran di website DJP online yang untuk nantinya bisa dilakukan pelaporan SPT tahunan secara online. Apakah per tahun wajib lapor SPTK? Betul. Untuk pelaporan SPT tahunan ternyata dilakukannya itu diwajibkannya setiap selama 1 tahun sekali. Jadi kawan pajak yang punya NPWP, ayo melaporkan SPT tahunnya yaitu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi untuk tahun 2022 ini paling telat yaitu di 31 Maret 2023. Nah, nanti 2023 ini yaitu dilaporkan paling telat di tanggal 31 Maret 2024. Seperti itu. Untuk kawan pajak ini ada yang bertanya soalnya sudah hampir 2 jam lebih. Oke.
Untuk 2 jam lebih ini maksudnya chatnya udah dibalas apa belum kak? Kalau biasanya kalau chatnya kita udah dibalas, biasanya kita langsung proses permohonan Evinnya. Namun apabila belum dibalas, mohon bersabar kak, karena chatnya akan kami balas satu persatu, dimulai dari yang siapa yang lebih cepat chat terlebih dahulu. Kak, kalau kirim SPT tahunan bisa online? Kirim SPT tahunan bisa online. Maksudnya gimana nih? Kalau SPT tahunan itu kan bisa disampaikan secara dua ya, bisa dengan manual atau bisa dengan online. Kalau online kirimnya itu udah cukup di aplikasinya tersebut. Jadi di aplikasinya tersebut itu kawan pajak tidak perlu kemana-mana lagi, cukup di aplikasinya sampai perolehan akhirnya mendapatkan yang namanya BPE atau bukti penerimaan elektronik. Namun kalau kawan pajak sudah mendapatkan BPE, berarti kawan pajak sudah selesai untuk pelaporan SPT tahunan. Mungkin kalau kawan pajak yang mau menyampaikan secara manual, itu kawan pajak bisa mendatang langsung nih ke KPP untuk laporannya, atau kawan pajak bisa mengisi formulirnya terlebih dahulu lalu dikirimkan ke alamat KPP Pertama Garut, seperti itu. Terus ada yang bertanya, apakah kena denda kalau 2021 tidak lapor SPT? Nah, untuk denda atas tidak lapor, misalnya dia tidak lapor, ini berlaku untuk kesemuanya ya SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini berlaku untuk yang 2021, 2020, 2022, dan 2002 berapa selanjutnya, itu atas yang tidak lapornya itu dikenakan denda sebesar 100.000 setiap SPT-nya. Jadi sayang sekali nih, saya ingatkan lagi buat kawan-kawan pajak, karena masih ada batas waktu besok, jadi biar gak kena denda, kawan pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunannya paling telat di besok hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Yang mau datang langsung boleh, kita layani dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Untuk Pak Adenin data-datanya udah dikirim yang diminta. Oke, baik Pak. Untuk Pak Adenin bisa disebutkan Pak layanan WhatsApp-nya ke nomor yang mana? Nanti bisa kami bantu ke petugas adminnya untuk follow up agar bisa diselesaikan permasalahan ini ya Pak ya. Nanti tolong di-chat aja nomor layanannya ke nomor yang mana. Oke, berikutnya ada pertanyaan nih. Untuk Kak Rihan, siap, makasih Kak. Makasih juga Kak Rihan. Semoga jangan lupa untuk pelaporan SPT tahunan juga ya Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada di Karadit Fahlevi. Kak, gimana cara lapor pajak karyawan kontrak? Oke, cara lapor pajak karyawan kontrak, saya mau tanya ini apakah kakaknya ini di perusahaannya itu sudah dipotong pajak apa belum? Nah, apabila kakaknya belum dipotong pajak, itu dilihat dulu penghasilannya. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya kakaknya penghasilannya ternyata di bawah 60 juta dalam 1 tahun, kakaknya bisa melakukan pelaporan dengan menggunakan 1770 SS. Kalau misalnya di atas 60 juta, kakaknya menggunakan SPT 1770S. Itu. Nah, Kakak Radit Fahlevi ini nantinya laporannya bisa dilakukan dengan dua Kak, bisa dengan online atau dengan manual. Nah, apabila misalnya kakaknya secara online masih bingung atau gimana sih cara ngisinya, nah ayo Kak bisa datang ke KPP Pertama Garut, itu bisa datang hari ini nih, kita tunggu sampai jam 3, atau kakaknya juga bisa datang besok, kita tunggu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, yang perlu kakak bawa, yang pertama ada KTP, yang kedua ada NPWP, dan yang berikutnya disiapkan nomor handphone dan juga email yang aktif. Nanti kita bantu untuk pelaporan SPT tahunannya, seperti itu. Untuk berikutnya berarti pelaporannya dari awal punya NPWP dari kawan pajak Wandi. Betul, jadi NPWP setelah kawan-kawan pajak yang sudah punya NPWP, itu artinya kawan-kawan pajak sudah memiliki kewajiban dan hak atas perpajakannya. Nah, salah satu kewajiban ini kan pelaporan. Jadi ketika terdaftarnya tahun 2021, berarti kawan pajak ini sudah memiliki kewajiban pelaporan dari tahun pajak 2021. Itu. Nah, sekarang kan tahun pajak 2022. Jadi jangan lupa untuk melakukan kewajiban pelaporan pajaknya di tahun 2022 ini. Yang untuk orang pribadi paling telat besok, yaitu tanggal 31 Maret 2023. Jadi masih ditunggu ya Kak. Misalnya kalau mau datang manual boleh nih, paling telat di tanggal jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Untuk Kak Didi bertanya, Kak mau tanya nik sama kartu keluarga pas mau tanya tidak sesuai di Sukcapil gimana ya? Oke. Berarti kakaknya bisa datang langsung aja ke kantor pajak kami, dibawa data kartu keluarganya dan juga niknya, nanti akan dilakukan validasi secara manual berarti, karena kan tidak bisa dilakukan validasi secara sistem.
karena di sistem itu terdaftar datanya tidak sesuai antara yang di NPWP sama yang di Sidik Capil, sehingga datanya bisa dilakukan penyesuaian secara manual oleh petugas. Jadi nanti kakak Dedinya bisa datang ke KPP Pertama Garut membawa data NIK dan kartu keluarganya. Nanti petugasnya bertanya apa yang bisa dibantu, nanti kakaknya bilang mau melakukan pemutakhiran data terkait NIK sama kartu keluarga yang tidak sama antara NPWP sama Sidik Capilnya. Seperti itu. Untuk jam layanannya kita buka dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore untuk besok. Untuk hari biasa selama bulan puasa kita bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Karena besok tertapan dengan hari terakhir SPTOP, yang juga saya ulangi ini terkait batas akhir laporannya, jadi kita perpanjang jam layanannya sampai jam setengah 5 sore. Seperti itu. Untuk Kak Vian, terima kasih juga Kak atas jawabannya. Oke. Untuk Kak Dendin yang ini pajak 08224443. Oke. Nanti kami tindak lanjutnya atas petugas yang bersangkutan ya Kak. Nanti kita informasikan ke adminnya untuk segera menindaklanjuti dari permohonan Evin yang Kakak ininya. Semoga nanti bisa terjawab di Evinnya setelah acara live IG ini. Nanti kami sampaikan notes-nya juga ya Kak. Oke. Saya cuma dikasih 8 lembar SPT dari kantor Kak dan sudah dipotong laporannya, harus hitung jumlahnya secara manual apa gimana? Oke, untuk pelaporan pajaknya itu memang dilakukan secara total untuk Kak Radit Valevi karena mendapatkan 8 lembar SPT. Cuma nanti di input di SPT-nya memang di satu persatu. Nah, alangkah lebih jelasnya kakaknya mungkin masih bingung, bisa aja nih datang langsung aja ke kantor pajak untuk supaya menghindari kesalahan dalam pengisian input. Cuman kalau kakaknya memang ingin melakukan secara online juga nggak apa-apa, dilaporkan online sendiri. Nanti apabila bingung cara lapornya gimana, ada namanya layanan chat kami di WhatsApp di 088 222 443 443. Nah, di situ kakaknya bisa melakukan chat apabila nanti ada konsultasi terkait pelaporan secara online. Dan kalau kakaknya secara manual bisa datang langsung ke KPP kami di sini di Jalan Pembangunan 224. Itu di jam 8 sampai jam setengah 5 sore untuk hari besok, yaitu hari akhir batas waktu pelaporan SPT tahunan OP. Itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, untuk ininya berarti batas waktu akhirnya di besok di jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Kawan pajak juga perlu untuk menyiapkan data-datanya seperti tadi 8 lembar SPT yang disampaikan kawan pajak Radit Valevi itu maksudnya mungkin bukti potongnya atas pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan ke karyawannya. Dan juga untuk kakak Raditya Valevi jangan lupa menyiapkan daftar kekayaan atau harta, menyiapkan daftar hutangnya juga, dan juga menyiapkan tanggungan, daftar tanggungan apabila ada tanggungannya. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk kawan pajak yang tidak lapor ini tentunya ada konsekuensi denda yaitu 100.000. Jadi karena masih ada hari esok, 1 hari lagi, ayo kawan pajak semua segera melaporkan SPT tahunannya. Oke, ada kawan pajak bertanya lagi, kenapa ya ada NPWP yang jadi tidak aktif? Oke, untuk kreditas siap nuhun Kak, siap sama-sama, ditunggu kedatangannya apabila manual pelaporannya, kalau mau online juga boleh. Untuk Kavian ini bertanya kenapa ada NPWP yang jadinya tidak aktif. Oke. Jadi ketika pendaftaran ini, kalau sekarang itu kita bisa memilih Kak, NPWP-nya ini kita mau punya NPWP tapi statusnya aktif atau tidak aktif. Karena mungkin ada beberapa hal yang diperlukan NPWP-nya dalam melakukan proses kegiatan. Misalnya apabila dalam proses pembuatan PT, pembuatan perusahaan ada yang membutuhkan NPWP, NPWP-nya bisa dibuat, namun NPWP-nya bisa dibuat dengan status tidak aktif. Kenapa statusnya tidak aktif? Mungkin saja karena orang tersebut atau perusahaan tersebut adalah perusahaan atau orang yang penghasilannya di bawah PTKP. Karena penghasilan yang di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu adalah salah satu subjek pajak yang tidak wajib untuk pelaporan SPT. Maka untuk menguranginya kita bisa menggunakan statusnya tidak aktif namun NPWP-nya masih ada. Nah, artinya untuk NPWP yang tidak aktif ini apabila di kemudian hari NPWP-nya digunakan bisa dilakukan perubahan data lagi. Jadi yang tidak aktif menjadi aktif seperti itu. Nah, saya rangkum lagi terkait kegiatan pada kesempatan live IG hari ini.
Itu kan judulnya kan batas akhir pelaporan, berarti batas akhir pelaporannya itu besok tanggal 31 Maret. Jadi ayo semuanya kawan pajak jangan lupa untuk melaporan SPT tahunannya paling telat besok tanggal 31 Maret 2023. Ya, untuk kawan pajak yang tidak atau terlambat lapor itu ada konsekuensinya, yaitu denda sebesar 100.000 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, nanti kawan pajak ada berbagai cara-cara pelaporannya, bisa cara manual atau bisa cara online. Kalau manual, kawan pajak datang ke KPP kami di Kantor Pajak Pertama Layanan Garut, itu di alamatnya Jalan Pembangunan nomor 124. Namun kawan pajak juga bisa melalui online di website kami di djponline.pajak.id. Nah, setelah melakukan laporan SPT tahunan, kawan pajak juga jangan lupa ya melakukan pemadaman NIK menjadi NPWP, karena nanti tanggal 1 Januari 2024 NPWP sudah tidak digunakan lagi. Maka yang digunakan adalah NIK yang kita gunakan sebagai KTP itu sendiri, sehingga nanti kedepannya kita hanya membutuhkan satu kartu, yaitu dari NIK KTP itu sendiri. Jadi NPWP-nya sudah tidak digunakan lagi. Sekiranya kesempatan live IG hari ini saya akhiri sampai di sini. Untuk kawan pajak yang ingin bertanya bisa menchat ke layanan WhatsApp kami, namanya Kapulaga di 08822 2443 443. Saya ulangi lagi di 08822 2443 443. Akhir kata, saya Rifki Wijaya. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Semoga kita bertemu di lain kesempatan di channel ini dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.